Arif Yahya, Menteri Pariwisata RI pada ASEAN Tourism Forum 2017 di Singapura yang mengangkat tema Shaping Our Tourism Journey Together, mengatakan bahwa ASEAN sebagai destinasi bersama makin memperkuat posisi Indonesia yang unggul di sisi potensi budaya dan alam. Hal tersebut harus dibarengi dengan standarisasi produk dan kompetensi di bidang pariwisata. ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee dan ASEAN Common Competency Standard adalah badan yang menangani masalah standarisasi di bidang pariwisata ini. Dengan memenuhi standarisasi ATPMC ini, maka tenaga dan produk pariwisata Indonesia siap bersaing menuju masyarakat ekonomi ASEAN. Standar produk maupun standar kompetensi, kalau produk ini kepada produk pariwisata ya, dalam bentuk produknya itu sendiri atau organisasinya atau juga buildingnya. Kalau kompetensi adalah tentang tenaga kerjanya ya. Nah, dua-duanya itu penting supaya kita mempunyai kesamaan tolok ukur lah. Nah, kalau tentang kompetensi di ASEAN ditangani oleh komite yang menangani tentang SDM. Dalam hal ini ATPMC istilahnya, ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee. Indikator keberhasilan standarisasi yang dititik beratkan oleh ATPMC berupa sertifikasi kompetensi dan produk pariwisata. Sertifikasi kompetensi mutlak dilakukan agar SDM pariwisata kita punya peluang untuk bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Karena dengan adanya itu MEA itu, kita juga harus memikirkan bahwa anak-anak kita tuh harus bisa bekerja di semua negara-negara ASEAN, bukan hanya semua negara-negara ASEAN itu anak-anak kita, anak-anak itu bisa datang ke sini untuk bekerja dengan bebas. Justru karena itu kita juga sudah membuat dari ASEANTA, yaitu ASEAN Tourism Association itu membuat suatu standar yang harus dipatuhi atau diikuti oleh semua orang-orang yang bekerja di bidang tourism, bidang kepariwisataan, yaitu yang namanya standar ASEAN ini. Sebagai kabupaten yang terkenal dengan kawah ijennya, Banyuwangi menganggap kriteria standar kompetensi dan produk pariwisata ATPMC sebagai batu loncatan menuju ke pariwisataan internasional. Itulah sebabnya Banyuwangi mendapatkan penghargaan dari The United Nations World Tourism Organization karena dianggap memiliki inovasi kebijakan publik yang baik, termasuk di dalamnya kebijakan tentang kepariwisataan. Bagi Banyuwangi, pariwisata ini bukan hanya soal mendatangkan turis dan wisatawan, tapi ini menjadi alat konsolidasi untuk setidaknya 4 hal. Satu, alat konsolidasi kebudayaan. Dengan pariwisata, budaya kami sekarang menjadi tumbuh. Dan kemudian spirit untuk melestarikan kebudayaan itu tinggi sekali. Yang kedua adalah konsolidasi perilaku. Karena dengan pariwisata ini, kami melakukan konsolidasi bagaimana merubah sikap masyarakat. Nah, yang ketiga adalah konsolidasi infrastruktur. Jadi yang dulu Banyuwangi, tidak mungkin kami menjual wisata kalau tidak ada air bersih, kalau tidak ada jalan yang baik, tidak ada internet yang cukup. Nah, akses ini penting. Dan yang terakhir tentu konsolidasi ekonomi. Nah, dulu ini orang datang ke Banyuwangi hanya 750.000. Sekarang ada 4,2 juta orang datang ke Banyuwangi. Untuk standar kompetensi, Banyuwangi merangkul masyarakat agar apa yang sudah digariskan oleh ATPMC bisa diimplementasikan dengan baik di lapangan. Di sisi lain, produk pariwisata terus dikembangkan, bahkan yang segmented sekalipun di ASEAN seperti wisata syariah atau wisata halal. Abdullah Azwar Anas, ya betul.
yang sebagai bupatinya itu, beliau sangat concern kepada pariwisata dan melibatkan semua komponen dari masyarakatnya untuk bergerak di bidang pariwisata. Dan mereka sudah merasakan betul bahwa pariwisata ini banyak memberikan nilai tambah untuk penghidupan masyarakatnya. Data dari The British Tourist Authority dan English Tourism Board menyatakan 20% dari jumlah total wisatawan yang datang ke Inggris adalah wisatawan olahraga. Begitu juga di Kanada. 37% perjalanan di negara tersebut dilakukan oleh wisatawan olahraga. Berdasarkan data di atas, Banyuwangi mempromosikan produk pariwisata yang inline dengan ATPMC, yaitu Sport Tourism. Salah satunya International Tour de Banyuwangi Ijen. Pemdanya tuh sangat concern terhadap kepariwisataan, ya. Jadi mereka mencoba untuk menyediakan tempat yang bersih-bersih, kemudian juga ada festival dan sebagainya itu. Ya salah satu lah ya, Banyuwangi itu salah satu yang boleh kita harapkan menjadi salah satu andalan. Bagi Abdullah Azwar Anas yang telah mencanangkan pembangunan pariwisata Banyuwangi dengan visi jauh ke depan, pembenahan kompetensi SDM-nya adalah yang paling utama. Perubahan perilaku inilah yang kami dorong, bukan semata-mata keindahan alam. Keindahan alam banyak di satu tempat, di tempat lain. Tapi bagaimana masyarakat bisa berubah, bisa merangkul alam, itu bagian yang terus kita bangun ke depannya. Supaya daerah ini tetap indah, tetap baik kira-kira. I think it's a beautiful beach, and it's nice because it's still quite quiet, and I think you can come here and relax and you can enjoy the natural Indonesian scenery. I really like it. It's a nice place, so quiet, not too many tourists, really nice. I already sent pictures and everybody likes it, yeah. I love Indonesia. Well, I found out about it because of the Red Island Surf Club that's just over around the corner here. And so we came here to surf because it's one of the few places with good waves to learn on, the sandy beach. Yeah, and it's also very beautiful. Pariwisata adalah lumbung emas untuk devisa bangsa. Indonesia dengan potensi budaya dan alamnya harus siap menjadi tuan rumah bagi wisatawan mancanegara, terutama dalam menyambut visit ASEAN ke-50. Golden Celebration, Wonderful Indonesia.